Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk kali ini di akun kami Angkringan Santri itu sengaja membuat konten video fikih, karena ini merupakan permintaan dari banyak netizen untuk menjelaskan langsung terkait fikih. Jadi kalau sebelumnya itu fikih hanya lewat tulisan saja. Jadi untuk dari sekarang insya Allah akan dengan konten video. Baik, kali ini kami akan mengangkat tema masalah bolehkah hukum nonton bokep boleh, benarkah? Jadi ini yang akan kami bahas sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali para kaula muda yang menyalahgunakan ibarat yang menjelaskan tentang hukum melihat bokep itu adalah diperbolehkan meskipun dengan syahwat. Jadi mereka semua itu mengambil ibarah yang ada di dalam kitab Bujairimi alal Khatib, dan juga di dalam kitab Hasya Qalyubi. Jadi saya baca penjelasannya di sini. Di dalam kitab Qalyubi, wa kharaja bihi suratus surah fil ma'i aw fil mir'ah fala yahrumu walau ma'a syahwatin. Jadi dikatakan tidak haram melihat surah, artinya melihat gambar itu lewat pantulan kaca atau pantulan air meskipun dengan bersyahwat. Ini yang di Qalyubi. Terus yang di Bujairimi redaksinya adalah sama juga, wa kharaja bihi ru'yatus surah fi nahwil mir'ah wa minhu al-ma'u fala yahrumu walau ma'a syahwatin. Jadi dari dua ibarat ini, dari dua kitab Hasya Qalyubi sama kitab Bujairimi alal Khatib, itu mengatakan hukum melihat aurat wanita atau melihat kalau sekarang realnya saja ya, itu melihat video porno itu tidak apa-apa meskipun bersyahwat. Dalilnya di mana? Dalam kitab Qalyubi sama kitab Bujairimi alal Khatib. Lalu bagaimana sebenarnya maksud dari ibarah ini? Jadi dalam ibarah ini memang jelas adanya seperti itu, memang diperbolehkan. Cuman kita harus teliti lebih jauh lagi. Ternyata setelah saya teliti di beberapa kitab yang merupakan penjelasan dari Minhajut Thalibin, karena ini dari kitab Minhajut Thalibin, ternyata di dalam kitab Tuhfah itu ditentang ibarahnya. Saya ambil contoh saja ya, karena banyak sekali dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu menentang penjelasan yang ada di dalam kitab Qalyubi sama Bujairimi alal Khatib. Satu, dalam kitab Tuhfah yang merupakan salah satu syarah terbaik dari kitab Minhajut Thalibin itu mengatakan, fala yahrumu nadruhu fi nahwi mir'atin li'annahu lam yaraha wa mahallu dzalika kama huwa dhahirun haitsu lam yakhsha fitnatan wala syahwatan. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu memang boleh. Kenapa? Karena bukan melihat secara langsung, hanya melihat gambarnya saja. Jadi tidak real. Cuman kapan? Ketika tidak dikhawatirkan timbul syahwat dan fitnah. Itu poin pertama. Jadi jelas ini ditentang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga mayoritas ulama Syafi'iyah. Terus kemungkinan yang kedua adalah bahwa ternyata setelah saya teliti ibarah yang ada di dalam kitab Bujairimi alal Khatib itu, ternyata Imam Bujairimi sendiri itu ikhtilaf, berbeda pendapat di dalam kitabnya yang Hasyah Bujairimi. Jadi Bujairimi itu ada dua ya. Kalau dikatakan Bujairimi alal Khatib, maka yang dimaksud adalah Bujairimi alal Khatib yang mensyarahi kitab Al-Iqna Lisyarbini ya. Al-Iqna punanya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Iqna itu merupakan syarah daripada
matan Abu Syuja. Terus kalau yang kalau dikatakan Hasyiah Bujairimi itu merupakan syarah atau hasyiah daripada kitab Fathul Wahhab, daripada Manhajut Thullab dan Minhajut Thalibin. Jadi dalam hasyiah ini saja Imam, kalau dalam kitab Hasyiah Bujairimi alal Fathul Wahhab itu tetap mengkoyiti walau ma'asyahwatin. Nah, kalau Bujairimi alal Khatib itu tidak. Jadi kemungkinan di sini adalah ada kesalahan redaksi, ada kesalahan penulisan. Karena di satu kitab dengan imam yang sama adalah berbeda. Terus kemungkinan yang kedua, satu-satunya yang berpendapat seperti ini bisa hanya dalam kitab Qalyubi, yang memperbolehkan melihat aurat perempuan lewat pantulan kaca atau video porno realnya, itu hukumnya boleh meskipun tanpa syahwat. Terus yang terakhir adalah saya kutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj juga, ini poinnya. Fa idza kana al-ulama'u qad ikhtalafu fi tahrimi an-nadri ila auratil mar'a fil mir'ah aw fil ma'i fa innahum la yakhtalifuna fi tahrimi nadri suratil aurah fil mir'ah aw ghairiha idza kana bi syahwatin aw adda ila fitnatin. Wa bihadza yu'lamu anna nadral aurati wa la siyama al-mughalladhah fil mir'ah la yajuz. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika para ulama itu berbeda pendapat di dalam permasalahan melihat aurat lewat pantulan kaca atau realnya video porno, maka kata Imam Ibnu Hajar, sesungguhnya mereka itu sama sekali tidak berbeda pendapat atau sudah mufakat ketika nanti dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau syahwat, sehingga tetap tidak diperbolehkan. Jadi kesimpulannya adalah tetap hukumnya adalah tidak diperbolehkan menonton video porno jika sampai menimbulkan syahwat. Jika tidak sampai menimbulkan syahwat maka tidak apa-apa. Lalu mengenai di dalam kitab Bujairimi, kemungkinan adalah kesalahan penulisan, karena di kitab yang berbeda beliau itu juga berbeda pendapat dengan berbeda di pendapatnya sendiri. Terus satu-satunya hanya di dalam kitab Qalyubi. Nah, lalu caranya kita kembalikan pada pendapat mazhab mayoritas Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang tetap mengkoyiti harus tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah. La siyama muwalladah, karena aurat itu ada 3, ada mukhaffafah, mutawassithah, muwalladah. Ini muwalladah seperti video-video porno. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi tetap ya kita ngambil pendapat yang mayoritas bahwa hukumnya tetap haram selama kalau menimbulkan syahwat. Jika tidak sampai menimbulkan syahwat maka hukumnya tidak apa-apa. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.